Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alternatif Ternak, channel yang membahas khusus peternakan ayam skala rumahan dengan memanfaatkan limbah organik sebagai pakan alternatif ternak untuk mengurangi biaya produksi ayam. Ini adalah pakan alternatif kita hari ini. Yang pertama yaitu limbah dari makanan olahan, limbah dari rumah makan yang terdiri dari nasi, ayam, sayur mayur, dan lain-lain. Ini sebelum kita campur limbah nasi ini, kita bersihkan dulu ya, kita cuci agar bersih ayamnya biar sehat, terhindar dari penyakit. Bahan kedua yang kita campurkan adalah azolla. Azolla tumbuhan air atau tumbuhan paku air yang hidup di atas air ya. Ini azolla yang mudah budidayanya. Ini juga bisa menjadi pakan alternatif kita yang bisa kita budidaya. Budidayanya juga sangat mudah dan bisa panen setiap hari karena pertumbuhannya sangat cepat. Jadi inilah pakan alternatif kita, salah satunya banyak pakan alternatif. Untuk kali ini kita menggunakan dua bahan saja, yaitu limbah dari rumah makan yang terdiri dari berbagai campuran, yaitu ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada bumbu-bumbunya dan macam-macam, dan dicampur dengan azolla yang kita budidaya sendiri, sehingga ketersediaannya itu tercukupi karena azolla ini kita budidaya sendiri. Jadi setiap hari bisa kita ambil untuk makan ternak ayam kita, karena sudah terbukti dan sudah lama kita memakai azolla ini yang bagus untuk ayam, dan yang paling terpenting adalah mudah budidayanya. Jadi ini salah satu pakan alternatif yang akan kita berikan pada hari ini, karena pakan-pakan alternatif kita itu banyak macamnya, tapi untuk hari ini kita memakai hanya dua bahan macam, yaitu limbah dari nasi, sisa makanan dari rumah makan. Oke, kita akan kasihkan ke ayam kita. Ya, inilah ayam-ayam kita di kandang umbaran ya. Ini liar di kandang umbaran yang kita kasih pagar paranet. Ini ayam-ayamnya mulai makan ini di pagi hari dengan racikan pakan hanya dua bahan, tapi nutrisinya lengkap karena terdiri dari limbah rumah makan yang sudah banyak campurannya ya. Ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada bumbu-bumbunya dan segala macam. Jadi untuk limbah rumah makan itu nutrisinya tentu sudah lengkap, dari protein, dari karbohidrat, dari vitamin dan macam-macam, itu sudah lengkap. Terus kita tambahin dengan campur azolla yang kita budidaya sendiri, yang hijau-hijau itu. Nah, ayamnya juga sangat suka ini. Itu azolla yang kita budidaya sendiri. Jadi untuk cara meraciknya, limbah dari rumah makan ini kita cuci dulu biar bersih, agar ayamnya nanti tidak gampang terserang penyakit. Jadi kita cuci biar bersih. Kemudian azolla sebagai campuran juga kita cuci, karena dari kolam itu biasanya akarnya masih kotor, jadi harus kita cuci juga. Kemudian kita campur, kita ramu, kita kasihkan ayam-ayam di pagi hari. Ini di pagi hari kita kasih pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan ya ini.
ini tidak ada campuran pakan pabrikan. Karena konsep di peternakan kita untuk pembesaran bebas dari pakan pabrikan. Jadi kita setelah di kandang umbaran ini usia di atas 1 bulan itu sudah tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi full menggunakan pakan alternatif. Tapi banyak macam pakan alternatif yang kita gunakan. Ini hanya salah satu, atau ini salah dua ya, karena ini campuran 2 bahan saja, limbah dari rumah makan dan Azolla. Bahkan kita juga masih mempunyai pakan alternatif yang kita fermentasi untuk menjaga stok kita agar aman. Itu adalah limbah dari pengolahan fried chicken, ayam Kentucky itu ya. Itu tepungnya kita fermentasi, itu sebagai pakan alternatif kita juga, yang kita bisa simpan, itu bisa bertahan lama, sehingga untuk menjaga kebutuhan pakan alternatif kita juga menggunakan sayur-sayuran atau daun-daunan di sekitar rumah kita. Itu kadang-kadang juga bisa kita kasihkan seperti kangkung, bayam, daun ketela, daun pepaya, daun kelor. Itu ada di sekitar pekarangan kita, dan itu juga menjadikan pakan alternatif ayam-ayam kita. Tapi kuncinya untuk pakan alternatif itu harus bermacam-macam jenis. Jadi kita menggunakan pakan alternatif itu bermacam-macam, tidak hanya satu macam, karena untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ayam-ayam kita. Semakin banyak pakan alternatif, tentu akan semakin banyak kandungan nutrisinya. Jadi teman-temanku, para peternak rumahan semuanya harus tetap berusaha untuk mencoba pakan-pakan alternatif. Ya, inilah pakan alternatif kita untuk yang usia sekitar 1 bulanan ya, yang masih di dalam kandang. Itu kita menggunakan 3 bahan kalau ini. Ini yang pertama Azolla, yang kedua limbah tepung chicken yang kita fermentasi, yang ketiga adalah nasi aking atau karak, nasi yang dikeringkan. Ini menu makan untuk yang masih di kandang ya, di kandang panggung, karena usianya masih baru sekitar 1 bulanan. Jadi ini makanannya beda aromanya. Oke, nanti kita akan kasihkan ke ayam-ayam kita yang masih di kandang panggung. Ya, inilah ayam kita yang berusia sekitar 1 bulanan ya. Ini kita sudah pakai full alternatif ya, karena sebentar lagi ini akan kita turunkan ke bawah atau di kandang umbaran. Jadi ini sudah kita pakai pakan full alternatif tanpa pakan pabrikan, karena usianya sudah 1 bulanan ini. Jadi ini sebentar lagi nanti akan kita turunkan ke kandang umbaran. Nah, ini makanya juga lahap dengan 3 bahan ini, yaitu Azolla, limbah tepung chicken, dan karak atau nasi aking, nasi yang dikeringkan. Inilah salah satu pakan-pakan alternatif kita, sehingga kita tidak menggunakan pakan pabrikan. Otomatis keuntungannya akan semakin banyak. Jadi teman-temanku, untuk peternak semuanya, untuk skala rumahan diharuskan atau seharusnya ya pakai pakan alternatif, karena dengan pakan alternatif akan mengurangi banyak biaya kos untuk pakan. Jadi biaya pakan itu akan rendah
Otomatis dengan biaya pakan yang rendah, tentu keuntungan kita akan semakin banyak. Itulah yang diharapkan dari peternak skala rumahan. Kecuali kalau kita peternak PT, mungkin ada SOP-nya dengan pakan pabrikan bisa untung. Tapi kalau skala rumahan ini hitung-hitungannya kalau kita pakai pakan pabrikan ya tentu keuntungan akan menipis, bahkan kadang tidak untung. Tapi kalau kita menggunakan pakan-pakan alternatif dengan biaya yang rendah, otomatis keuntungan kita akan semakin banyak. Itulah kenapa kita selalu membagikan pakan-pakan alternatif yang kita pakai agar bisa menjadi inspirasi untuk teman-temanku semuanya, para peternak skala rumahan, bagaimana supaya kita berternak itu senang, nyaman, senang, suka lihat ayam-ayam kita kalau kita makan dengan pakan alternatif. Karena pakan-pakan ini dengan biaya murah, bahkan ini dikatakan gratis, karena Azolla itu kita budidaya sendiri, bisa kita panen setiap hari. Kemudian kita menggunakan fermentasi dari limbah tepung chicken, di mana limbah tepung chicken kita dapat juga secara gratis. Kemudian memakai karak atau nasi aking ini kita juga dapat gratis dari limbah rumah makan. Nasi sisa yang belum terjual itu kita keringkan untuk stok pakan kita agar termenuhi untuk stoknya. Jadi kita tidak kebingungan jika pakan-pakan alternatif yang lainnya itu tidak kita dapatkan, karena sifatnya pakan alternatif itu dari limbah rumah makan kadang kita mendapat banyak, kadang kita juga mendapat sedikit, bahkan kalau libur kita juga tidak mendapatkan. Jadi kita mempunyai stok-stok pakan alternatif yang lain seperti fermentasi limbah tepung chicken dan Azolla, dan juga sayur-sayuran, daun-daunan yang ada di sekitar pekarangan kita. Jadi semoga bermanfaat dan menginspirasi para peternak rumahan semuanya. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.